Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah ala wajhihi thalatha asturin maktubat. Orang yang meninggalkan sholat itu nanti kalau mati di hari kiamat dibangkitkan, dan di keningnya, di jidatnya ini terdapat tulisan 3 paragraf. Paragraf yang pertama tulisannya apa? Ya mudhayyi, wahai orang yang meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala karena enggak ngerjakan sholat. Tertulis di keningnya, ya mudhayyi haqqillah, wahai orang yang meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Paragraf kedua, ya makhsusan bi ghadabillah, wahai orang yang dikhususkan untuk mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Kemudian paragraf ketiga tulisannya, kama dhayya'ta fid dunya, sebagaimana engkau meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka hari ini engkau berputus asalah akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau semasa di dunia kita punya maksiat sebesar apapun, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah, karena Allah bisa mengampuni seluruh dosa-dosamu. Tapi kalau sudah di akhiratnya Allah, selesai sudah. La tai'asu min rahmatillah, ini selesai. Waktu di dunia kita dikasih kesempatan untuk tidak berputus asa dari rahmatnya Allah, ketika sudah di akhirat ya sudah. Tertulis di keningnya paragraf yang paling terakhir, sebagaimana engkau meninggalkan, sebagaimana engkau menghilangkan haknya Allah Subhanahu wa taala semasa hidupmu, maka hari ini engkau berputus asalah akan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Jangan sampai kita dibangkitkan dalam keadaan tertulis di kening kita seperti itu. 1 paragraf aja kita sudah takutnya luar biasa. 1 paragraf, apalagi dapat 2 paragraf. Wahai orang yang dikhususkan untuk mendapatkan murkanya Allah taala, naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau kita dijadikan orang yang seperti itu? Hanya karena meninggalkan sholat kita bisa mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita jauh daripada keselamatan. Jangan sampai kita meninggalkan hak-haknya Allah yang kemudian menjadikan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Datang waktu sholat apapun, sebisa apapun, kita ini dikasih banyak kenikmatan sama Allah taala, kok malah ninggalkan sholat, kok malah nunda-nunda sholat, nggak pantas. Sebagaimana dulu di zamannya Harun ar-Rasyid. Di zaman Harun ar-Rasyid ini, Harun ar-Rasyid pernah punya sedikit masalah yang sampai menjadikan dia menunda sholat asar. Jadi sholat asar ini biasanya dilakukan misalnya jam 3:04, karena dia masih ada kesibukan ditunda ini. Yang harusnya sholat asar dilakukan secara jamaah jam 3:04 misalnya, karena beliau masih ada kesibukan, ditunda. Maka ketika ditunda waktu sholat asar ini, maka Harun ar-Rasyid didatangi oleh salah seorang ulama yang hidup di zamannya, namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf ini datang bawa gelas, isinya setengah, airnya itu setengah gelas. Datang kepada Harun ar-Rasyid, assalamu ala amirul mu'minin, ucapkan salam, dijawab waalaikumsalam. Maka Abu Yusuf berkata, wahai khalifah, wahai amirul mu'minin, andai kata dunia ini kering, nggak ada air, hujan nggak turun, orang banyak yang mati gara-gara kehausan, dan saya punya air setengah gelas ini, yang kemudian air ini bisa kau minum, maka kau akan bayar berapa kepada saya? Kata Harun ar-Rasyid, kalau keadaannya seperti itu, saya bayar dengan setengah harta kekayaan saya. Ini setengah harta kekayaan saya ambil buat kau semua, yang penting saya bisa minum. Kata Abu Yusuf, kalau setelah kau minum kemudian kau tersedak, orang minum tersedak, keselak, yang sampai kau tuh tidak bisa nafas, hampir mati gara-gara air ini, kemudian ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan engkau dari tersedak tadi, sehingga engkau terselamatkan dari kematian, kira-kira tabib itu mau kau kasih apa? Kata Harun ar-Rasyid, setengah harta saya yang sisanya tadi saya berikan kepada tabib. Sekarang dia miskin, nggak punya apa-apa, setengah buat air, setengah buat ngobatin keselaknya. Kata Abu Yusuf, ketahuilah, ini air sampai hari ini diberikan kepada Allah gratis kepadamu, dan engkau diselamatkan dari segala macam penyakit, tersedak dan lain sebagainya, engkau diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kau menunda sholat? Kenapa kau harus menunda panggilannya Allah Subhanahu wa taala? Kau tetap dikasih air, kau diselamatkan dari bencana,
maka jangan tunda panggilan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada alasan untuk menunda panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau dipanggil manusia, dipanggil bos kita, nomor 1 kita datang. Kita dipanggil sama orang tua aja nggak boleh nanti-nanti kok. Apalagi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau sholat, dalam keadaan sholat wajib dipanggil sama orang tua, keraskan bacaanmu supaya orang tuamu tahu kalau kau sholat. Kalau sholatnya bukan sholat wajib, sampai ada yang mengatakan batalkan, panggil orang tua, panggilan orang tuamu datengin. Sampai seperti itu, dipanggil sama orang tua, apalagi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menunda, karena setiap waktu yang kita tunda jadikan syaitan itu semakin kuat, karena kita ngikutin. Tunda tambah kuat syaitan, godaannya lebih besar lagi nanti menit berikutnya. Tunda lagi, godaannya semakin kuat lagi. Akhirnya tanpa kita sadari keluar daripada waktunya. Wa'iyadzubillah. Jadi jangan sampai kita menunda waktu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Ibnu Abbas, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya nanti di yaumil qiyamah datang seseorang yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa ya'murullahu bihi ilan nar, maka Allah perintahkan orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Fa yaqulu ya Rabb bimadza, maka orang tersebut berkata, ya Rabb, atas dasar apa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka? Fa yaqulu ta'ala bi ta'khirika as-shalah, karena engkau menunda sholatmu, kata Allah Subhanahu wa taala, an awqatiha, sampai keluar dari waktu-waktunya. Jadi datang waktu zuhur ditunda sampai keluar daripada waktunya, sampai datang waktu asar. Wa halfuka bikadziban, dan sumpahmu kepadaku yang dusta, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tapi dia berdusta. Ini orang tersebut diriwayatkan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah bilang apa? Bawa ini ke neraka, hukum. Orangnya tanya, kenapa ya Rabb? Karena engkau nunda waktu sholat sampai keluar daripada waktunya, dan sumpahmu kepadaku yang dusta, yang tidak ditepati. Jadi jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang seperti itu, meninggalkan sholat, keluar daripada waktunya, masih sholat tapi sudah keluar daripada waktunya, bisa mendatangkan hukuman Allah. Apalagi kalau tidak sholat sama sekali, apalagi kalau tidak gubris panggilannya Allah, datang waktu zuhur, datang waktu asar, nggak gubris sama sekali. Nah, ini orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, susah mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Qala ba'dhum aidan, kemudian diriwayatkan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala yauman li ashabihi, pada suatu hari Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, qulu Allahumma la tada' fina syaqiyan, katakanlah atau bacalah doa ini, Allahumma ya Allah, la tada' fina syaqiyan, janganlah engkau tinggalkan kepada kami seseorang yang celaka, wala mahruman, dan seseorang yang mahrum, yang terhalang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya, atadruna manis syaqa al mahrum, kalian tahu enggak siapa orang yang celaka, yang mahrum, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat menjawab, siapa mereka ya Rasulullah? Qala tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, itu orang yang celaka, orang yang mahrum daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sholat. Kalau mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dapat hukuman tadi yang disebutkan, 15 hukuman. Tapi kalau dia bertobat, merubah keadaannya, kemudian melaksanakan sholat, maka dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gala aidan, diriwayatkan juga bahwasanya pertama kali wajah yang menghitam di hari kiamat adalah wajahnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian di neraka jahanamnya Allah ada sebuah wadi, lembah, yuqalu lahu lamlam, namanya lamlam. Fihi hayatun, ada ular yang besar, setiap ular itu panjangnya seperti lehernya unta, besarnya tuh ukurannya seperti lehernya unta, dan panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan. Jadi unta yang panjangnya luar biasa.
Dan dia akan menyengat, ular ini akan menyengat orang-orang yang meninggalkan sholat, yang sampai racunnya itu membakar tubuh orang yang terkena racunnya itu, sampai dagingnya itu hangus semuanya. Ini ular kerjaannya nyari orang yang meninggalkan sholat. Kalau ketemu disengat sama dia, racunnya nempel di tubuhnya orang yang meninggalkan sholat, sampai akhirnya racun tadi membakar dirinya sampai dagingnya itu meleleh gara-gara racunnya ular tadi. Wa'iyadzubillah. Azab demi azab, siksaan demi siksaan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak memenuhi haknya Allah subhanahu wa ta'ala.